Oh, cetuki. Bang, kok gue semakin jantung. Kalau 10 menit lagi harus siap-siap loh. Siap. Oke, mulai aja. Udah rame harusnya. Oke, terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah join di Zoom kita kali ini. Kita akan banyak berdiskusi terkait software engineering, di mana mungkin di dunia anak IT atau yang sedang ngambil jurusan IT itu sudah sangat familiar gitu dengan istilah software engineer. Cuman mungkin mereka tidak tahu, ada sebagian orang yang tidak tahu secara spesifik sebenarnya kerjaan software engineer itu seperti apa gitu. Nah, sebelumnya perkenalkan buat teman-teman yang belum kenal saya, perkenalkan nama saya Opir. Saya akan bantu podcast ini mulai dari awal sampai nanti selesai. Di sini juga saya nggak sendirian, saya sudah undang teman saya yang sangat luar biasa pengalamannya, mulai dari kuliah sampai mengikuti kegiatan-kegiatan atau kontes-kontes di luar provinsi gitu, sudah sangat terbiasa dan sangat familiar dengan itu. Kita sambut, inilah dia Taufan Silitonga. Tauf, mungkin bisa perkenalan dulu kali ya, perkenalan mungkin lulusnya dari SMA mungkin sampai sekarang. Halo semuanya. Namaku Taufan Silitonga, Mama Buru Tobing, asal dari Tarutung sih. Aku angkatan 14, harusnya angkatan 13, sempat nganggur setahun. Itu aja sih. Sekarang kerja software engineer sih di salah satu startup. Itu aja sih. Sambil kuliah juga. Oh, oke. Ya. Okay. Itu mungkin itu aja sih. Ini semua SMA apa gimana? Ini sebenarnya dari anak kuliah, anak dari sekian banyak ini kira-kira ada berapa nih? Banyak lah pokoknya. Ada yang SMA, ada yang fresh graduate juga ada, kemudian yang sedang ngambil jurusan IT juga ada, lagi studi. Iya. Anyway, ini paling ini sih. Nggak ada specific rule of thumb sih harusnya. Kalau kalian mau interrupt, ada sesuatu yang mau ditanya, feel free aja, nggak apa-apa. Terus terus ini tuh kayak lebih ngobrol santai aja sih, kayak Betul. sebenarnya kemarin aku di Yopir kan, tapi ya aku bakalan sharing based on my experience, berdasarkan pengalamanku sih. Ya kalian take apa yang bisa kalian take, ya apa yang kesalahan yang ku alamin, kalau boleh nggak terulang lagi di kalian gitu sih. Betul. Jadi kita ini lebih arahnya ke apa ya? Ke dua arah. Sebenarnya lebih ke diskusi sih. Nanti mungkin ada teman-teman kita yang lagi nonton gitu ya, udah sangat familiar dengan software engineer, atau bahkan ada yang baru pertama kali dengar gitu software engineer, karena biasanya mereka dengarnya developer kan. Nah,
Tapi aku mau nanya nih sama Taufan, ketertarikan berkecimpung di dunia IT sebenarnya dimulai pada saat kapan ya? Apa mungkin SMA udah pernah dengar atau pada saat ngambil kuliah baru tahu nih, oh ternyata jurusannya itu IT itu eh, rules-nya apa aja gitu-gitu. Kalau ketertarikan dari SMA enggak sih. Hmm. Sebenarnya kayak dari dulu itu aku cita-citanya itu pertambangan. Dulu aku itu pengen FTTM, ITB dari dulu banget. Terus pas SMA itu ya agak tertarik IT lah. Dulu juga sering malas masuk juga kalau kelas IT kan. Hmm. Terus di SMA, aku itu dulu dari SMA 2 Negeri Tarutung sih. Kalau mungkin ada yang satu alumni yang sama, tapi ketertarikan ke IT itu gak ada sama sekali gitu. Bahkan aku itu nggak tahu Dell sih sebenarnya. Oh, Terus tahun 2013 aku lulus, terus nyoba, terus gagal gitu kan. SNMPTN, SBMPTN juga gagal. Akhirnya aku itu kayak mutusin buat ini sih, buat break, istirahat dulu setahun sambil bimbel. hmm. Nah, setelah setahun itu somehow kayak tiba-tiba aku tahu Dell gitu kan. Hmm. Diceritain nama bapak tua kayak waktu itu gitu, ya udah. Ya udah Hmm. daftar aja gitu. Nah, masuk aku itu ingat banget, aku itu USM 1, aku itu pendaftar nomor 1. Aku ingat banget dulu. USM 1 pendaftar nomor 1. Oke. Dulu banget gitu sih. Berarti berarti baru tahu IT itu pada saat masuk kuliah gitu ya? Kalau dulu SMA mah main itu doang, point blank lah gitu-gitu doang. Tapi Hmm. nggak sering di warnet sih, tapi sebatas main game doang gitu. Hmm. Ya. Tapi ini aku mau nanya secara ini sih, apa namanya, personal mungkin ya, karena kita kan sudah sekarang ini udah ada di dunia kerja gitu. Hmm. Dan kita tahu juga saat ini situasinya pandemi yang ya melanda hampir seluruh negara gitu. Nah kan kalau sebenarnya untuk anak IT nggak masalah sih kerjanya remote apa langsung di kantor gitu. Tapi sejauh ini impact ke ketahuan sendiri WFH ini yang paling gede itu impact-nya apa gitu? Ya, paling ini sih kalau kan kebetulan saya udah 2 kali baru udah kerja di 2 company berbeda sih. Hmm. Nah, puji Tuhan kalau untuk sejauh ini culture-nya masih kayak lebih itu sih, kayak masih ke startup gitulah. Jadi karena emang udah kayak udah biasa kerja remote kan, jadi nggak masalah gitu sih. Hmm. Kalau untuk personal itu kayak lebih itu aja sih, kayak oh biasa aja sih gitu. Cuman dulu kan beberapa hari ke kantor, beberapa hari remote juga. Jadi kalau untuk aku pribadi gak ada problem sih gitu. Hmm. Tapi untuk kuliah sebenarnya ada, ya kuliah juga udah semi online sih sebenarnya. Hmm. Sebagian onsite, sebagian online, jadi nggak terlalu masalah juga sih actually. Berarti bisa dibilang nggak ada lah ya pengaruhnya. Nggak ada sih. Ada tapi not the big impact lah harusnya. Oh, oke. Tapi kalau aku sendiri lebih mention ke ini sih, ke komunikasi. Karena Nah kadang ya, kalau kerja apa di kantor duduk bareng gitu ya. Terus teman kita ada yang kita menerangin sesuatu apa yang mau dikerjakan. Bahkan teman diskusi kita pun ketika kita menerangkan sesuatu hal persepsinya bisa beda gitu. Apalagi apalagi kita yang apa namanya? Kita yang dipisahkan oleh jarak gitu, kemudian chatting-chattingannya doang itu bisa menangkap perspektif yang berbeda-beda gitu. ya sih. Kan kalau direct communication itu kan kayak, oh kayak misalnya nih, kita ngobrol nih kan aku lihat mukamu lah gitu kan. Hmm. Tolong ini kan, ya intonation sama kayak mimik wajah itu penting sih. Tapi sebenarnya itu balik lagi sih sebenarnya sih kalau menurutku ya. Sama Hmm. kayak, ya kalau apalagi kalau di IT mah semua harusnya udah serba bisa. Gak ada tempat, gak masalah tempat, gak masalah waktu, yang penting kayak ada koneksi aja gitu sih sebenarnya sih. Kalau aku Hmm. nggak terlalu itulah gitu. Betul betul. Jadi kayaknya kita berbahagialah anak-anak IT AC yang mungkin sangat available untuk kerja remote gitu. Beda sama ya mungkin yang bekerja di instansi yang mengharuskan duduk di kantor gitu untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan mereka gitu. Iya. Jadi kayaknya Kalau kalau yang
Ya sorry, kalau yang kuliah gimana nih? Ada sama yang SMA juga? Ada itu nggak, ada problem nggak? Paling kuota kali ya, kalau kayak Iya. kalian ya. Kayak di kampung di Tarutung itu kadang susah sih. Kalau nggak susah sih, bukan di Tarutungnya sih, kayak kampungku masih agak ke Hmm. itunya lagi, susah koneksi sih. Kayak Ya, adikku beberapa adik, aku juga punya adik lagi kuliah juga, Hmm. kayak ngeluh gitu. Ya tapi bear with it lah. Ya tahankan aja dulu, ya mau gimana. Kita Hmm. harus belajar menerima keadaan sih. Ya kalau belajar ya terima aja keadaan dulu. Ya mau gimana, bukan cuma kita doang kan. Semua juga kayak kayak mengalami juga gitu sih kalau pesan dariku ya. Betul, betul, betul. Apalagi mungkin tidak, maksudnya nggak banyak juga orang, bukan tidak banyak juga orang yang tinggal di pedesaan gitu. Yang mungkin dari segi jaringan masih sangat apa ya, minim gitu. Tapi eh, positifnya dari WFH ini apa menurut Bro? Yang mungkin dialami? Kalau aku ya, ini aku bahasnya dari sisi kerjanya apa kuliahnya, Pir? Dari sesi kerjaan dulu deh. Kalau kerjaan apa ya? Kayak lebih fokus aja sih. Nah, Hmm. kayak dulu kan kalau kerja ya kita kan sama-sama di Jakarta lah gitu kan. Kalau kalau kadang ke kantor itu motoran itu kayak ya macet-macetan lagi gitu kan, kayak kayak butuh berapa lama lah gitu kan kayak. Betul, betul. Nah, nah sekarang itu enaknya itu kayak kita jadi bangun juga waktu istirahat lebih banyak sih kayak gitu. Jadi Hmm. misalnya kayak dulu PP ke kantor itu, PP itu kayak pulang pergi, sorry. Pulang pergi kantor itu kayak ya sejam setengah lah gitu. Hmm. Macet kan. Sekarang kan sejam setengah itu kita tidur main game udah udah enak banget sih Betul, menurutku betul. ya. Kalau impact ini kan kau juga ini sekalian karyawan, sekalian mahasiswa. Sebenarnya aku udah selesai sih, tapi masih Oh, boleh udah. main sih. Kemarin masih sempat juga. Masih Iya, sempat mengalami waktu kuliah di pandemi ini berarti. iya. Nah, hal positifnya yang mungkin bisa diambil? Bisa nitip absen kan? Janganlah. Ya, ya gitu aja sih. Lagian aku juga kuliahnya kayak kelas karyawan gitu kan. Jadi ya not nggak itulah, nggak sehektik kayak kuliah reguler lah kayak gitu. Bener. Tapi Jadwalnya kalau bersih banget. Ya. kalau aku sendiri sih positif dari WFH kayaknya apa ya? Leadership sih. Hmm. Lebih gimana kau memanage kerjaanmu yang biasanya dipantau misalnya, yang biasanya Time orang time yang management dong. betul, betul, time management juga sama terbiasa kerja sendiri gitu. Iya. Mungkin Sebenarnya kalau time time management menurutku gimana ya? Dua mata pisau sih. Kayak bukan ini sih, kayak itu WiFi ini bisa bisa jadi senjata makan tuan sih kalau nggak hati-hati. betul, betul, setuju. Jadi ini kalau kalau kadang gini, kita kadang kalau WiFi itu kan kita jadi nggak tahu sih, ada beberapa, kalau kayak aku kayak amatin beberapa kayak teman-teman gitu kayak ada yang jadi overwork gitu loh. Karena Hmm, kan di kosan mulu, di rumah mulu, ngapain lagi selain nggak kerja gitu kan. Ya udah kerja, nggak bisa nongkrong juga, nggak bisa itu juga kan, ya udah. betul, Nah betul. tapi nah tapi kan kalau yang kuliah aku nggak tahu sih kalian kuliahnya gimana gitu, tapi harus hati-hati sih, bisa jadi kalian apa kedodoran gitu sih kayaknya. Hmm, Tahu-tahu udah ikut doang kan, tidur gitu tiba-tiba materinya numpuk jadi kayak berat juga sih gitu sih. Jadi harus hati-hati sih. Eh, Esensial buat WFA atau studi from home itu kayaknya time management sih, kayak harus bisa pisah-pisah waktu, oh ini waktu main, ini waktu ini, gitu-gitu sih. setuju, setuju. Tapi apa? Kalau aku mikirnya kalau seperti kita ini yang udah kerja di company gitu ya, Hmm. kan mungkin progres bisa dicek sekali seminggu atau dua kali seminggu gitu. Masih jauh lebih enak dibandingkan adik-adik yang mahasiswa. Soalnya kita katakan kita mengerjakan sebuah task nih, terus ditargetin katakanlah 3 hari. Nah, Hmm. kalau sebenarnya tasknya itu nggak terlalu susah, bisa aja sebenarnya kita tidur aja udah di rumah. Ya Tapi aku kadang orangnya kayak ini sih, kayak kalau aku pribadi orangnya kayak SKS sih. Actually sebenarnya, jadi kayak kayak aku itu kadang, oh kalau aku itu udah ngerti, udah tahu lah gitu kan, hmm, ini gini gini gini, ya udah gitu aja. Ntar belakangan misalnya kayak nonton anime, nonton drakor, main game gitu-gitu sih. betul, Ya betul. tapi at least aku bisa bagi lah gitu, maksudnya kayak aku udah tahu kan kayak, oh ini bakalan
misalnya Senin Selasa ya aku bisa agak nyantai lah gitu. Kalau Kamis Jumat ya aku gas kerja nyelesain itu tanggung jawab juga kan soalnya. Ya gitu sih. WFH ini. Berbeda sama adik-adik kita yang mungkin di mahasiswa gitu. Mungkin jam segini sampai tugas gitu. Mungkin kalau tasknya itu enggak istilahnya udah bisa diprediksi, bisa dikerjakan cuman 2 jam, mungkin bisa santai-santai dulu gitu. Tapi kan kalau kuliah itu kerjanya tugasnya itu nggak cuma satu mata kuliah, ada beberapa mata kuliah nih. Kita bayangkan aja misalkan ada 4 mata kuliah, terus masing-masing satu mata kuliah itu ada tugasnya. Terus kalau kita lalai sih menurutku bakalan jadi hambatan besar sih. Maksudnya menumpuk, kerjaan menumpuk. Udah gitu beda lagi harus menghadapi dosennya bagaimana gitu-gitu sih. Jadi jadi guys buat kalian adik-adik yang masih mahasiswa segeralah jadi karyawan. Asik. Enggak segera juga sih. Ada waktunya. Betul-betul. Jadi ya itu tadi kita udah bahas impact positif negatif dari WFH kali ya. Sama WFH untuk karyawan juga untuk uh, untuk mahasiswa gitu. Nah, sebenarnya kalau aku bahas software engineer nih. Oh, kita mau to the next topic nih. Kita balik ke topik software engineer. Ya, ya. Nah, sebenarnya menurutmu sendiri apa ya? Kayak mata kuliah yang paling harus didalamin itu atau apa-apa saja persiapan yang harus digali lebih dalam untuk persiapan menjadi software engineer itu apa-apa aja tuh? Paling ini dulu kali ya Fir ya, masuk kan. Paling bahas apa sih kayak ini dulu kali ya. Sebenarnya kayak software engineering itu apa sih kayak gitu kan kayak gitu. Betul. Nah, sebenarnya kayak gimana ya? Kalau aku pribadi gini sih. Sebenarnya kan istilahnya ini kita bahas dari awal aja dulu kayak engineering itu apa sih gitu kan. Nah, kalau aku sendiri kayak kalau engineering itu kayak gimana ya? Problem solving sih kayak oh, kita dikasih kayak ini problem setnya gitu, problem set itu kayak oh ini ada masalah nih yang mau dipecahin. Nah, biasa untuk kalau kita yang udah kerja kan kayak ada masalah bisnis atau apa gitu. Kalau misalnya kita yang lagi kuliah kan biasa pengen bikin-bikin sesuatu buat ngebantu apa otomisasi apa gitu-gitu kan. Nah sebenarnya engineering itu kayak lebih ini sih. Kita nggak cuman bisa buat dia bekerja, tapi kita tahu cara dia bekerja sih gitu. Nah, kenapa aku bilang kayak gitu? Karena dengan tahu cara bagaimana dia bekerja itu udah ngebuka banyak pintu sih. Kayak misalnya kayak oh misalnya nih aku ibaratin gini misalnya motor deh misalnya motor oh ini motor kenapa bisa jalan sih gitu kan. Nah banyak sebenarnya kan sekarang ini banyak orang yang bisa ya plug and play kayak nempel motor-motor komponen-komponen langsung jalan gitu kan. Nah tapi engineering itu lebih ke arah kita bisa kayak oh ini motor bisa jalan tapi kita tahu dia bisa kenapa jalan gitu. Oh komponennya ini itu tuh kalau ini rusak ini harus diinin gitu kan. Nah kita point of view kita udah deep lah gitu sih. Nah kalau engineering itu gitu. Nah sama aja halnya kayak software gitu. Software engineering itu apaan sih? Kalau menurutku pribadi ya itu kita ada masalah kita bikin ya software itu bisa dibilang kayak mesin untuk menyelesaikan masalah itulah gitu. Nah kita tahu kan kayak oh ini masalah A masuk ke mesin B nanti dia bakalan nge-solve masalah A itu gitu kayak gitu sih. Nah di dalam mesin B ini maksudnya itu di dalam software B ini ada apa aja sih yang terjadi gitu kan. Oh ternyata dia itu kayak menyelesaikan masalah A ini dengan kayak oh dia ternyata kayak ngumpulin data dari orang lain kayak gini-gini terus dia kasih rekomendasi gitu-gitu sih. Pokoknya intinya kalau engineering itu keep in mind kita itu harus tahu how it works sih. Kalau pesan dari aku pribadi ya, maksudnya kayak how it works gitu. Bukan not only it works gitu. Oh, udah jalan gitu itu salah sih. Ya sebenarnya top priority kan itu jalan gitu kan, tapi cara kita harus tahu sebagai engineer itu kita harus tahu oh kenapa ini jalan gitu sih. Kalau dari nah paling kalau nextnya kan tadi Opir ada pertanyaan. Ini mungkin untuk lebih relevan ke anak kuliahan kali ya. Atau anak
pertama aku bahas dari anak SMA aja dulu deh, kayaknya ada yang SMA. Nah, kalau Hmm. dari SMA itu aku nggak tahu kurikulum sekarang di mana, tapi kalau dulu itu aku itu kayak SMA itu belajar IT itu cuma tahu itu doang, kayak shutdown gitu-gitu kan. Terus ingat nggak kalian pelajaran apa Windows? Dulu Hmm. masih Windows 2003 atau 2007 berapa gitu kan, masih yang dapat license sekolah kayak cuman diajarin oh ini taskbar, ini Hmm. apa gitu-gitu font-font cuman gitu doang gitu. 3 tahun cuman gitu-gitu doang. Paling Hmm. Excel ya sampai bikin-bikin table, formula kecil-kecilan paling cuma sampai itu doang sih. Kalau Hmm. untuk anak SMA paling saranku ya sekarang perkuat itu sih matematik. Kalau matematik sebenarnya logical thinking sih. Ya Hmm. kayak gitulah. Problem solving logical thinking sih sebenarnya kalau untuk SMA. Terus kalau untuk anak kuliahan sih, aku mau share experience pengalaman aku aja dulu kali ya. Dulu itu aku kuliah itu tipikal orang, nggak tahu mungkin di sini laki-laki itu kayak lebih tipikal orang yang malas kayak ngerjain dokumentasi itu hal biasa. Nah terus cewek itu kan biasanya kayak rajin ngerjain dokumentasi, kayak ngerjain dokumen-dokumen Word gitu-gitu kan, kayak bikin dokumentasi lah tentang software kalau yang kuliah IT gitu kan. Hmm. Nah tapi seiring berjalan dengan pekerjaan sekarang itu esensial skill sih, kayak kita itu harus tahu lah sebenarnya, itu penting gitu, kayak diagramming itu ini kayak kayak apa ya, kayak oh kita perlu kayak bikin yang ngerti mungkin ya anak kuliah itu kayak ERD itu apa, kita perlu tahu itu kayak kelas diagram itu apa, Betul. ya sequence diagram itu apa gitu-gitu kan, kayak bikin apa requirement dokumen gitu-gitu. Hmm. Terus dengan kita mengerti itu nanti kita juga bisa kayak kondisiin ini sih, kayak oh misalnya nih kita ada requirement nih kan, requirement A gitu. Kayak kita harus bisa posisiin oh aku bakalan nge-present ini ke orang bisnis gitu kan. Nah, Hmm. pokoknya yang lebih make sense itu apa gitu, kayak misalnya kayak user interaction diagram gitu-gitu kan. Ya sequence masih relevan gitu-gitu kan. Oke gitu. Misalnya kita ngomong nge-propose ke technical person gitu, orang yang tahu technical software-nya gitu kan. Kita Hmm. mau nge-propose ya mungkin ya kelas diagram masih relevan gitu-gitu sih, kayak kita bagi-bagi gitu sih. Mungkin untuk orang bisnis juga flow diagram juga masih make sense gitu-gitu kan. Nah gitu sih. Itu sih yang paling penting sih pesan dari aku, kayak oh kalau untuk yang cowok kayak ya udah perkuat aja, kayak kayak dokumen itu penting sih sebenarnya. Jadi Betul. kalau kalian ada dokumen-dokumen ya, kalau misalnya ada project atau apa, nggak apa-apa hands on aja gitu, kayak dokumen-dokumen itu. Nah dari dulu itu yang salah itu kalau di experience aku ya, pengalaman aku itu dulu kayak oh misalnya ada proyekan nih, si Aspi ngerjain dokumen, si ini ngerjain codingannya, dan itu kayak kayak itu kan, kayak apa, kayak gak sync gitu, nggak. Masih masih ingat Aspa? Ya gitu, iya itu wajar sih sebenarnya sih. Itu nggak cuma di kampus kita sih. Kalau kalau aku dari Dell gitu kan. Hmm. Kalau untuk apa sih namanya, kayak udah pernah nanya-nanya juga, ngobrol-ngobrol sama teman-teman minus biasa gitu. Kan cewek kan teliti kan, rajin kayak dokumen gitu ya. Betul. Paling itu sih. Nah, nah nextnya kayak mata kuliah itu mungkin mata kuliah ya Pir ya tadi ya yang relevan ya. Betul. Ya menurutku everything relevan sih. Kenapa aku bilang gitu? Gini. Nah kan kita nggak tahu nih kita bakalan kerja di mana gitu. Nah, aku ambil salah satu contoh deh, PKN misal. Ya, PKN itu esensial lah, wajib kan kadang. Atau ya jangan bahas PKN deh, atau apa misalnya kayak kayak apa sih? Front end development misalnya. Terus software quality apa? eh, mata pelajaran software quality atau analisis desain gitu-gitu kan. Nah, kita nggak tahu kan kita bakalan jadi apa gitu. Nah, Betul. di IT industri itu kita harus bisa semua sih. Kalau aku itu tipe orangnya itu dari dulu tuh selalu nyoba at least kulit-kulitnya dapat gitu. Kayak misalnya oh, misalnya nih ada kan aku sadar kalau pas kuliah itu kita kayak udah langsung ada minatnya lah gitu-gitu. Ada orang yang demen mobile, ada Hmm. orang yang demen front end, ada orang yang demen quality gitu kan. Ya tapi sebenarnya nggak bisa, kita harus tetap bisa semuanya gitu. Bisa semuanya itu nggak harus deep banget gitu. Betul. At least
tahu kulit-kulitnya gitu kan. Masa, nah contohnya nih, misalnya aku itu sebenarnya heavy di back end kan. Kerjaan aku itu back end engineer. Kalau mungkin udah pada ngerti lah ya back end engineer itu apa gitu kan. Nah, kalau back end engineer itu kan kita kan nggak kerja sendiri toh. Ada quality assurance, ada business development, ada UI UX, ada itu juga, ada project manager gitu-gitu kan. Nah, gimana caranya aku bisa communicate sama orang quality assurance-nya gimana? Tiba-tiba mereka bilang gini, oh ini tesnya gagal nih, tes suite-nya ini gitu kan. Kalau aku nggak ngerti itu gimana cara itunya gitu kan. Nah, sama itu kayak timbal balik lah gitu sih. Nah, aku juga ngomong sama bisnis gitu, oh iya ini Mas, ini requirement-nya gini. Cara aku nge-translate itu ke ke codingan gimana gitu kalau aku nggak ngerti gitu kan. Nah, biasanya orang bisnis kasih apa kayak requirement apa gitu. Aku nggak ngerti bacanya gimana gitu kan. Nah, makanya kalau untuk yang anak kuliahan sih no excuse sih. Percaya aja semua requirement yang udah semua apa sih kurikulum kalian itu sebenarnya udah diatur, udah di research lah gitu. Nah, itu satu. Kalau untuk mata kuliah ya. Nah, terus kalau kayak ini lagi ini sih common common apa ya? Common pattern yang untuk anak-anak kuliahan. Aku itu dulu orangnya hype banget. Hype ini maksudnya gini, mungkin Shopee dulu tahu kalau ada sesuatu yang baru aku itu bakalan langsung coba. Oh, misalnya ada dulu itu kayak populer cloud banget kan. Aku selalu coba. Aku itu selalu ini gitu kan. Nah, terus aku itu dulu biasa kayak komen-komen gini. Oh, kenapa sih kita nggak diajarin programming language ini yang sekarang di industri gitu kan. Nah, kenapa sih kita nggak diajarin misalnya kayak dulu di kampus itu PHP doang kan. Nah, kenapa sih kita nggak diajari Java Spring Boot aja gitu-gitu kan. Nah, terus kenapa sih kita nggak diajarin teknologi ini gitu-gitu kan. Nah, sebenarnya itu cara yang salah sih. Kita eksplorasi teknologi baru itu jangan sekali-kali kaitkan sama kurikulum belajar sih menurutku ya. Karena sejauh ini kalau kayak aku pribadi bakalan ada saat di mana kita itu kayak ada saat kalau kita misalnya udah coba-coba hype banget kan explore gitu-gitu kan, ternyata kayak di satu titik itu kayak ternyata ini bolak-balik sih sebenarnya gitu kan ya. Nah, momen itu aku nyebutnya kayak back to basic sih gitu. Nah, jadi sebenarnya misalnya ini aku bahas ini nih misalnya kayak apa ya, kayak programming language lah gitu-gitu. Kan sekarang banyak nih Golang gitu-gitu kan, Java, PHP kan. Tapi kan sebenarnya kalau kita udah ngerti basic itunya sih, kayak basic itunya kan yang beda-beda kayak cuman sintaksnya doang sih, kayak udah bisa looping, udah bisa recursion, data structure gitu-gitu kan. Itu cuman masalah kayak itu doang, kayak nge-translate gitu doang. Ya, itulah gunanya Google gitu kan. Jadi harusnya nggak masalah sih. Jadi saranku yang berikutnya itu kayak ya jadi yang itulah linguistik itu kayak kita tahu fundamentalnya, mau dipindahin kemanapun bisa gitu, kayak tiba-tiba kita kerja di sini, tiba-tiba disuruh ini bisa gitu, kayak misalnya PHP tiba-tiba kita pindah kantor baru, pindah Java bisa gitu kan. Karena sebenarnya kayak tapi dengan catatan itu sebenarnya butuh waktu belajar juga. Tapi kan waktu belajarnya nggak sesusah dulu pas kuliah lagi lah gitu. Gitu sih. Jadi buat aku ngerti beberapa dari kita tuh kayak aku pribadi kayak bangga sih kayak lihat kayak adik-adik kayak banyak yang udah kayak explore GCP apa gitu-gitu kan ya. Tapi don't forget the basic gitu. Kalau once you know the basic, you will bakalan lu bisa rule all of them lah misalnya. Aku kasih contoh gini deh. Misalnya database relasional gitu misalnya. Kan banyak kan. Mungkin kalau yang kuliah itu biasa kalau dikasih itu SQL Server gitu-gitu kan. Kalian belajar misalnya kayak relational database, kayak query gitu-gitu kan. Sekarang itu yang di industri itu mungkin ya rata-rata startup itu kayak Postgre gitu kan, MySQL gitu kan. Sebenarnya konsepnya sama aja gitu. Nah, justru kalau kita udah tahu basicnya kan, aku udah tahu nih, ini table-nya, ini view-nya, ini itunya kan, ternyata beda ini doang ya gitu-gitu. Nah, itu yang bikin kayak kita itu kayak jadi mahal sih. Kita tuh jadi kayak tahu apa sih istilahnya? Dengan membanding-bandingkan itu nanti kita kayak jadi lebih mature sih dari sisi pemilihan teknologi yang mau kita gunakan buat nge-solve problem tadi gitu. Kan
kan alat itu dibuat untuk menyelesaikan suatu masalah gitu kan. Software itu juga dibuat untuk menyelesaikan suatu masalah. Aku ulang-ulangin sih. Nah, jadi alat itu kan banyak tuh. Hmm. Tech itu juga banyak. Nanti kita bakalan bisa milah-milah sih. Oh, ternyata nature-nya problemku itu kayak gini. Oh, problemku itu ternyata butuh yang gini-gini. Oh, ini udah ada nih, lebih cocok pakai ini daripada yang ini gitu-gitu. Nah, gitu-gitu itu yang dibilang engineering itu gitu. Nah, kalau kalau kita cuman tahu dia itu kerja gitu, oh, misalnya nih kita belajar GCP nih gitu kan, bikin API gitu-gitu kan. Oh, oke, kita ikutin tutorial itu bagus, itu good exploration lah gitu-gitu kan. Kita ikutin tutorial apa gitu, tapi sebenarnya kita nggak ngerti ini ngapain sih gitu. Cuman kayak, oh ini bekerja gitu doang kan. Nah itulah nggak terlalu worth lah gitu. Kayaknya selalu kayak pahamin basic konsepnya aja sih kalau kalau menurutku sih untuk yang kuliah. Kalau untuk yang SMA nggak ada yang mungkin nggak apa-apa kalau mau explore bisa di internet banyak gitu-gitu kan. Enaknya IT itu ya itu di internet itu banyak materinya gitu. Nggak ada itu. Ya. Kalau dariku itu aja sih. Jangan hype boleh, tapi jangan hype banget aja. Gitu. Setuju. Kalau experience-ku ya. Setuju sih sama yang dibilang sama Taufan tadi itu apa kayak ada grouping gitu sih sebenarnya, maksudnya karena dia cowok nggak usah lah terlalu dalam dokumentasi gitu, atau karena dia cowok karena dia disuruh ngerjain dokumentasi udahlah bagian cewek aja gitu. Sebenarnya benar-benar mindset yang salah sih itu, karena bagaimana kita sebagai software engineer sebenarnya menerjemahkan apa yang diinginkan oleh user gitu. Karena user itu apa ya? Mereka minta sesuatu tapi belum tentu yang mereka pikirkan untuk dibuat itu tidak seperti pandangan software engineer atau tim IT lah, bisa dibilang tim IT. Karena dengan SDLC yang sudah berjalan di masing-masing company itu kan rules-nya mulai dari requirement gathering, di situ dia benar-benar memahami sebenarnya yang user mau itu apa sih gitu. Nah, buat adik-adik yang mungkin lagi kuliah, jadi kalian jangan anggap sepele terhadap documentation. Itu it's really important thing sih menurutku. Jadi ketika kita baca dokumentasi, ketika dokumentasinya udah lengkap dan satu persepsi, maka kayaknya bakalan mulus deh. Maksudnya enggak semulus kita bilang, oh langsung bisa jadi. Bakalan ada mungkin hal-hal lain yang menghambat berjalannya proses development gitu. Jadi buat adik-adik mahasiswa mungkin kalau kalian pegang dokumentasi, pahami dokumentasinya, jangan nanti karena gini, banyak adik-adik mahasiswa mungkin karena juga dulu pernah ini ya di ngajar gitu. Mereka bikin dokumentasi, isi dokumentasinya A gitu, tapi yang di develop itu B gitu. Jadi kan nggak sinkron jadinya. Jadi apa sih perlu diperbaiki sih mindset itu. Dan benar tadi yang dibilang sama si Taufan itu anak itu tuh itu keunggulannya kayaknya bisa explore banyak hal gitu. Jadi ketika ada bahasa pemrograman baru nih atau teknologi baru, ya dicoba-coba aja dikulik gitu. Karena ketika kita sudah menguasai katakanlah satu bahasa pemrograman, nanti ketika kita kerja di company, ternyata bukan bahasa pemrograman itu yang dipakai di company itu, at least sudah ada ujung-ujungnya bakalan sama juga gitu. Ya, dari strukturnya, dari paling beda sintaks atau mungkin ada hal lain yang membedakan, tapi at least basicnya kita udah dapat. Jadi ini sekalian kita langsung ini aja kali ya. Mungkin ada dari adik-adik sekalian yang mau tanya terkait software engineer itu. Paling ini aja sih dulu sorry. Masih kayak mata kuliah udah ya, kayak mata pelajaran juga udah. Paling ntar dibanyakin ditanya jawab aja. Betul, betul. Mungkin langsung open audio aja, tanya aja. Teman-teman. Buat teman-teman yang mau nanya,
Boleh di unmute. Santai-santai. Kita ini lebih ke diskusi sih. Ngobrol santai aja sih. Mungkin kalian ada keluh kesah, aku bisa kasih saran atau apa gitu. Betul. Nggak apa-apa sih. Anda yang mau nanya? No, nggak usah malu kalau, nah itu culture yang baik itu no stupid question, no stupid statement gitu. Betul. Kalau ada, kalau ada orang bertanya jangan bilang apanya ini, Hmm, kayak itu aja ditanya ini, itu nggak boleh, itu salah. Terus ada orang bilang gini gini, apanya ini, dia bilang gini padahal salah gitu. Itu nggak boleh sih. ya betul. Kalau itu Karena juga perlu sih. bertanya itu nggak ada salahnya. Nggak ada salah. Yang salah itu kita ada sesuatu yang mau ditanyain tapi nggak nanya. Izin tanya bang. Yo, ini siapa? Oh iya, si Yosef Pri. Yosef Wah, Pridi. Aku bacanya Yosef. Yosef Pri database. Oke, silakan. Bang, perkenalkan nama aku Yosef Febro tuh mahasiswa di TI D3 TI 2018. Jadi kan aku ada pertanyaan nih Bang, 3 pertanyaan. Yang pertama, kalau misalkan dalam seleksi ini kan Bang, dari pekerja dia ini software engineer gitu, kebanyakan dia pakai CP di awal seleksinya gitu. Jadi kan kalau misalkan kita bandingkan, kalau misalkan di industri sejauh yang abang katakan tadi dia memakai teknologi-teknologi yang ada saat ini, entah itu Java, Spring Boot. Tapi kalau misalkan kita bandingin sama CP itu dia kan beda jauh gitu bang. Jadi kenapa itu bisa jadi patokan bagi perusahaan untuk melakukan tahap awal untuk testing gitu? Karena ada orang yang misalkan dia kurang bisa di CP bisa, tapi dia bisa jago pakai teknologi kan, sayang gitu. Kenapa dia jadi gagal di tahap awal? Terus yang kedua, eh, dan trik dari abang gitu untuk mempersiapkan diri gimana nanti, karena yang sejauh yang saya lihat kebanyakan tadi dia CP, jadi tips dari abang itu gimana bang untuk menghadapinya. Terus yang ketiga itu bang, kapan sih bang waktu yang tepat kita untuk apply ke perusahaan, apalagi kami tingkat akhir kan bang, jadi kebingungan misalkan apply yang misalkan nanti sudah mendekati malah jadi keterusan jadi pengangguran setelah tamat. Jadi waktu yang paling tepat itu kapan sih bang? Mungkin itu aja sih bang, 3 pertanyaan dari saya. Terima kasih bang. I see. Ini langsung dijawab Pir, apa gimana? Silakan langsung dijawab. Ada 3 pertanyaan tadi itu. Iya ya, oke. Satu, CP itu apa? Pertama mungkin udah pernah tahu semua nggak? CP itu kayak competitive programming lah gitu kan. Nah kita dikasih problem, input sama output gitu. Sebenarnya gini ya, kayak sebenarnya nggak CP juga sih sebenarnya kalau kita ke company lain, Sep. Nah jadi gini, company itu kan gini. Kalau IT company itu misalnya lihat kalian fresh graduate nih, apa yang dites gitu? Coba kalian pikir. Nah, yang dites itu apa? Ya fundamental sebenarnya kan, fundamental gitu. Nah, jadi yang ditanya itu sebenarnya beberapa perusahaan itu kadang nggak terlalu dalam-dalam juga sih sebenarnya sih, kayak itu aja sih, kayak gimana sih, kayak yang ditanya itu kadang problem sederhana, sorting gitu-gitu kan. Nah, sebenarnya kan kalau aku nggak salah ya, kalian kan sebenarnya dulu itu juga belajar itu kan. Kalian belajar dapatlah basic-basicnya gitu kan, kayak 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 sorting, kayak data structure, kayak tree, queue, stack gitu-gitu. Nah, sebenarnya yang kalau untuk fresh graduate itu kalau kalau majority company itu nggak terlalu deep kali sih ya, menurutku ya sejauh yang aku observasi sih gitu. Nah, caranya gimana gitu? Gak apa-apa, balik aja gitu, balik coba revisit aja gitu. At least, nah kalau misalnya kalian udah biasa jago bikin kayak misalnya jago Spring Boot, jago framework gitu-gitu kan. Nah kalian kan sebenarnya kayak udah itu kan kalian ngelup juga, if else juga gitu-gitu kan sebenarnya kan. Kalian pakai struktur data yang tadi itu juga, tapi sebenarnya kalian nggak nyadar gitu kan. Nah saran gue itu kayak ya itu back to basic aja nggak apa-apa. Itu worth it gitu. Nanti biasanya kalau kayak kita itu udah, bahkan kami aja yang experience aja itunya masih itu gitu. Kayak tes untuk masuk ke company-nya masih itu gitu. Bayangin coba. Ya karena memang basic itu penting sih gitu. Karena kalau untuk bikin it works aja ya kasih aja itu orang apa kayak gimana ya, kayak kita itu apa sih, kayak kasih aja dari internet kan sebenarnya bisa aja kan gitu kayak. Nah, tapi dengan si hiring manager ini kayak dengan dia tahu, oh, ini anak fundamentalnya bagus nih gitu kan.
fundamentalnya bagus, terus ini oh dia tahu ini gitu-gitu. Nah itu satu. Nah satu lagi Sep, nggak cuma itu doang sih sebenarnya. Aku punya beberapa teman yang nggak terlalu, ya nggak terlalu jago algoritma lah gitu-gitu, tapi kayak dia punya portofolio bagus. Nah tips lainnya tuh kalau kalau kamu memang agak kurang di situ atau ada teman-teman yang memang agak kurang lah, tapi tetap harus bisa, at least kayak basicnya aja gitu kan. Nah misalnya kita dikasih 3 pertanyaan cuma bisa jawab 1-2, sebenarnya masih ada banyak poin-poin lain sih yang dilihat sama kayak company itu apa gitu. Misalnya dilihat misalnya kau itu kayak pernah inilah punya punya apa istilahnya punya portofolio yang bagus, terus kan tesnya kan bukan cuma itu ya sebenarnya, tapi itu biasa gerbang pertama sih, tes algo gitu kan. Nah itu sih kalau kalau untuk itu kalau untuk sekarang tipsnya itu ya harus bisa sih revisit aja gitu. Jadi misalnya kayak kalau kayak Yosep misalnya udah bisa banyak apa utak-atik kayak tech stack apa kayak Spring Boot framework atau apa gitu-gitu kan. Nah, kau kan udah kuat di situ kan. Ya udah coba nggak apa-apa spend some time buat untuk ulang-ulang lagi gitu. Kayak CP-CP itu kayak yang sederhana aja gitu, nggak harus sampai yang dalam-dalam banget sih gitu. Tapi at least basic-basicnya itu tahu gitu, kayak misalnya kan kita anak IT ya harus tahu lah kayak tree itu apa, stack itu apa, queue itu apa, dipakai buat apa gitu-gitu. Ya sebenarnya itu kalau aku pribadi kayak suka aja sih, tapi sekarang aku udah nggak pernah lagi sih, aku kayak sekarang kayak lebih explore yang ini sih, high level nggak. Kalau algo nggak gitu sih. Tapi believe it or not, itu kenyataan pahit sih di dunia IT. Kalau kita nggak bisa coding algo standar itu, ya don't expect much lah. Kita itu bakalan di nomor berapain gitu sih. Nggak, itu menurutku pribadi ya. Jadi coba aja explore sebisa mungkin tentang algo itu apa gitu. Memang iya. Bahkan aku aja jujur sekarang kayak aku dulu kayak belajar beberapa algo-algo aneh-aneh gitu kan. Bahkan sampai sekarang kayak nggak pernah dipakai gitu. Sebenarnya bukan nggak pernah dipakai, kita kayak udah pakai library punya orang aja yang implement itu gitu. Sebenarnya gitu. Kayak kalau kita lihat dalam-dalamannya itu sebenarnya mereka pakai itu juga sebenarnya gitu. Nah makanya aku bilang dengan tahu how it works, misalnya dia ada masalah, kamu mau optimize atau apa itu bisa gitu. Jadi nggak apa-apa, don't worry too much lah kalau misalnya nggak sekarang misalnya nggak bisa algo, masih banyak waktu lah gitu. Kalau kalian spend sebulan sama 2 bulan buat untuk pas interview standar sih bisa sih ya. Tapi kalau untuk beberapa company memang butuh effort lebih sih, karena mereka ngedemand tentang algoritma ini lebih standarnya lebih tinggi gitu. Tapi kalau untuk sebatas kerja gitu aja bisa sih. Nah buktinya apa? Banyak kok teman-temanku yang emang jago ini gitu kan, tapi dia agak kurang itu gitu. Tapi mau gimana pun dia tetap belajar itu gitu. Tapi mungkin dia nggak bisa dapat beberapa company yang itu sih, company yang mungkin dia kepengen banget gitu. Ya, itu sih. Jadi it's a must sih, Sep. Nah, ada yang kurang nggak dari jawaban aku, Sep? Dari jawabannya tadi, perkuat fundamental. Itu untuk jawaban yang pertama tadi ya. Fundamental atau basicnya kita itu harus tahu gitu. Iya. Don't worry too much lah kalau masalah itu, Sep. Bakalan ada itu juga sih. Pokoknya sisain waktumu lah buat, misalnya nih sekarang kau lagi IV belajar framework atau apa gitu-gitu kan. Misalnya udah mau dekat-dekat wisuda atau apa gitu-gitu kan. Coba ulang-ulang lagi gitu. Banyak kok itu kayak hacker rank yang basic-basic aja gitu, coba. Kan itu kan banyak diskusinya, tapi coba pahamin aja gitu, yang sederhana aja gitu sih. At least harus bisa sih, itu gak ada no excuse sih, harus bisa. Betul. Nah pertanyaan satu lagi kalau aku nggak salah ingat, kapan apply-nya gitu ya, Sep ya? Mana sih Yosep ini? Sep, tadi pertanyaan kedua diulang lagi, Sep. Yang kedua tadi sebenarnya udah berubah sih Bang. Tadi saya nanya tentang tipsnya gitu. Mungkin udah terjawab tadi yang barusan. Oh, berarti udah include ke nomor 2. Yang tadi ada 3 pertanyaan tadi ya, Sep ya. Yang terakhir tuh? Yang terakhir itu kapan sih Bang waktu yang paling tepat itu kami untuk mengajukan apply ke industri gitu, karena kan kami sekarang tingkat akhir gitu, nggak tahu gitu kapan waktu yang tepat gitu. Oke. Jadi kapan waktu yang tepat bagi mereka yang mungkin sudah tingkat akhir ya,
untuk bisa apply kerja. I see. Wait, paling kapan ya? Kapan itu it depends sih. To be honest, aku harus jujur sama kalian, sekarang itu kita di zaman yang susah sih. Di tahun yang susah banget. Jadi kalian harus ya bersabar gitu. Sabar aja gitu. Nah, sekarang itu ya tau lah banyak PHK gitu-gitu. Tech company juga banyak yang bangkrut gitu-gitu kan ya. Ya yang penting banyak-banyak belajar aja, banyak-banyak usaha, banyak-banyak berdoa. Ya itu aja sih. Ya gak cuman semua orang itu kayak susah lah sekarang. Jadi oke, bersabar aja sih. Pasti penantian panjang dengan usaha itu nggak akan sia-sia lah gitu. Sabar aja. Betul. Nah, kalau untuk kapannya itu, kalau aku itu dulu gini sih, usahain kita itu selalu intern sih. Intern itu penting lah gitu. Kita kayak pengenalan gitu kan. Nah, balik lagi kayak kalian kan sekarang kan, aku nggak tahu sih kalian gimana KP-nya atau magangnya gitu kan. Tapi coba aja magang sama KP gitu-gitu. Nah, itu sebenarnya udah kayak buka satu pintu kan sebenarnya. Kita dapat kerjaan. Kalau kita bagus di tempat magang, biasanya kayak langsung di offer sih, kayak, oh kamu mau lanjut gak jadi full time gitu. Biasanya gitu sih. Nah, itu satu. Nah, kalau buat yang tingkat-tingkat akhir sekarang, ya coba aja, apply aja banyak-banyak, jangan segan-segan juga nanya. Kadang kan kalian segan nanya ini kan, nanya kakak tingkat kalian gitu, nggak apa-apa tanya aja gitu, bang ada buka nggak di sini, bang kak ada buka nggak di sini, gitu-gitu. Banyak, apalagi zamannya angkatan sekarang itu yang misalnya udah wisuda tahun ini atau tahun depan, percayalah kalian bakalan susah, kalian di zaman yang lagi susah-susahnya gitu, tapi bakalan ada sih rezeki, nggak kemana lah kan, iya gitu. Kalau kapannya itu biasain kalau dari kalian magang itu dari tingkat 2 lah. Kalau aku dulu tingkat 2 itu kayak udah mulai lihat-lihat, oh aku ntar kemana ya gitu-gitu. Aku biasa kayak, kan sekarang banyak tuh kayak hiring platform gitu kan, LinkedIn Jobs, kayak apa sih, Kaliber gitu-gitu. Banyak, coba aja lihat-lihat gitu, baca-baca. Terus kalian juga harus apa sih, harus proaktif sih nanya, misalnya kayak, oh teman ada nggak sih di sini alumni yang kerja, atau teman gitu kan, atau teman kakak atau teman abang gitu, gimana kerjaannya gitu-gitu sih. Ya kalau bisa kalian jangan salah pilih tempat kerja, itu aja sih sebenarnya. Betul. Oke. Menjawab nggak, Sep? Kira-kira menjawab, Sep? Kerja bang. Sama ini kali ya, sekalian tadi menambah juga, sama Topan tadi udah mention kita intern gitu. Selain intern itu kita bisa mempercantik portofolio kita juga tentunya gitu. Kita mungkin nanti udah wisuda gitu, terus dilihat nih pengalamannya, dia baru fresh graduate tapi dia udah punya experience intern di mana gitu. Sama apalagi kalau ngambil jurusan yang ngambil profesi yang related dengan yang dia waktu dia intern itu, menurutku satu hal yang bisa memudahkan dia dipertimbangkan gitu. Dipertimbangkan ya, bukan berarti langsung diterima. Nah, oke, itu tadi jawaban dari Taufan untuk pertanyaan si Yosepri. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih Iya, ya. via chat, cuman dia kayaknya nggak mau nanya langsung gitu. Dia bilang gini, selamat sore Bang, saya ingin bertanya atau minta saran. Jadi kami sekarang di tingkat akhir ini sangat minim portofolio. Bagaimana cara kami mempercantik atau mengisi portofolio kami di masa pandemik ini? Karena setahu saya, Bang, portofolio itu sangat tidak dipertimbangkan saat akan melamar pekerjaan di perusahaan IT. Gimana tuh? Ya kayak yang aku bilang tadi kan, portofolio itu penting gitu-gitu. Ya caranya satu, kayak satu, ikut kompetisi, ikut aja, taruh aja di situ, nggak apa-apa gitu. Nah, terus kedua itu kalian kayak ikut seminar gitu, nggak apa-apa juga sih. Terus, nah dengan kayak kalian ikut webinar atau seminar apa gitu kan, banyak channel tuh. Ya aku itu kayak aku lumayan lucky sih actually, kayak aku kayak kenal beberapa ya kayak eksekutif itu. Aku ada join satu grup yang isinya itu kayak eksekutif IT company gitu kan. Ya aku tahu kayak mereka bahas apa aja gitu-gitu, kayak CTO, kayak VP itu. Bahkan aku itu jadi tahu, oh mereka itu, oh ternyata gini ya pemikiran orang-orang yang udah eksekutif level gitu-gitu. Nah, bahkan aku juga, tapi aku gak segan nanya,
Mas, Pak, gimana sih gini-gini gitu sih. Join community itu satu. Next-nya itu kayak yang tadi kan ikut kompetisi, ikut aja nggak apa-apa, coba. Terus apalagi ya? Satu mungkin ya di masa-masa online sekarang kalian bisa ambil online course sih, kayak Udemy, Coursera gitu-gitu. Tapi ada side notes-nya nih. Kayak kalau online course itu kan ya mungkin ini akan menyakitkan hati beberapa orang sih, tapi aku bisa kok ambil online course itu sama sertifikat online itu 1 hari 20. Kenapa? Karena ya itu kayak bisa diklik-klik next gitu doang kan. Bukan itu maksudnya. Jadi make sure kita itu follow dari awal gitu sih. Jangan gak ada gunanya kita pampang sertifikat nanti jadi senjata makan tuan malah. Misalnya kita pasang, oh ini nih aku aku ambil course GCP atau Android mobile gitu-gitu kan. Nah tapi tiba-tiba kita ditanya pas interview nanti, oh ini apa gitu? Bah, bukannya kau udah ambil itu gitu kan? Oh, nah itu kan jadi senjata makan tuan. Jadi hati-hati juga milih itu. Jangan buat sesuatu yang nggak bisa kita pertanggungjawabkan lah gitu ya. Emang kadang kalau di kita ini kan ada sebuah kebanggaan gitu kita menyelesaikan suatu course itu. Tapi don't lie to yourself lah gitu. Jangan, ya ayolah saatnya kita ubah-ubah culture kayak cuman kebanggaan sesaat gitu. Ntar itu jadi senjata makan tuan buat kita. Nah jadi buat saranku buat kalian yang memang ngikutin course online itu, nggak apa-apa, itu bagus. Itu sangat-sangat bagus malah, tapi make sure itu di follow dari awal gitu. Jangan cuman klik doang selesai itu. Nah itu, sorry itu bullshit lah gitu kalau buatku. Nggak penting gitu. Betul. Ya, itu sih. Terus portofolio lain itu kayak gimana ya? Organisasi juga penting sih actually. Betul. Organisasi. Kalau untuk kalian mungkin paling itu aja sih. Komunitas, kompetisi, organisasi, sama Intern? gitu. Itu aja sih. Si Oke. Sandy nih ya. Ya itu sih. Jadi Tunggu dulu, bukannya udah banyak hitung San. Apain kau lagi tuh? Udah cukup lagi. Jadi kesimpulan dari pertanyaan Sandi ini, perbanyak community, Ya, intern, kemudian ikuti kompetisi, ya. kemudian Organisasi. sertifikasi, tapi yang sertifikasi yang benar-benar ikutin dari awal gitu. Jangan Ya. cuma skip, oh terus dapat sertifikat nih terus dipajang di LinkedIn gitu. Ya gitu, not like that lah. Ya, karena mungkin Gitu. suatu saat itu bakalan Karena nyuruh. dulu aku juga ada di posisi itu sih. Kadang memang kayak dengan kita ngepas satu course itu kayak, wah ini kayak aku harus pajang nih, temanku harus tahu gitu-gitu kan. Tapi balik lagi kayak aku itu kayak lebih ini sih, aduh gimana ya? Aku balik nanya ke diriku sih gitu. Aku pernah begitu. Itu salah satu kayak kegagalan yang aku nggak pengen terulang di kalian lah gitu. Ya. Bahkan aku dulu sebenarnya nggak skip juga sih, tapi kayak aku nggak give it all lah gitu, kayak nggak terlalu memperhatikan. Aku kayak ambilin udah yang nggak penting-penting gitu. Tapi nggak apa-apa, ikutin aja follow gitu. Jadi dengan begitu kan ilmu kalian nambah, portofolio kalian nambah gitu sih. Nanti ke Pokoknya intinya itu siapa kompetisi, komunitas, terus organisasi. ya sertifikasi gitu sih. Sama itu perbanyak relasi aja gitu. Kalau untuk portofolio ya. Oke. Perlu dimention ya tadi itu sertifikat itu jangan bangga sesaat gitu. Terus itu jangan jadi kita bohong ke diri kita sendiri juga sih sebenarnya itu. Oh, aku ada sertifikasi JavaScript contohnya gitu. Ternyata waktu proses pengambilan JavaScript-nya itu sertifikasinya cuma skip ya doang, terus ada course-nya beberapa, udah dapat sertifikat itu. Nanti sense-nya nggak dapat gitu. Nanti ketika ada HRD atau siapapun itu yang bakalan nanya, nanti kita nggak tahu kan sama aja gitu. Sama aja bohong gitu. Oke, terjawab ya kira-kira kan. Ini dijawab kayak nih, Pir. Pusingan mana, Pir? Kuliah apa itu? Skripsi. Pusingan kerja sama skripsi. Pusingan kerja kan? Jadi mungkin skripsi cuma nama dosen. Skripsi itu banyak yang itu. Banyak yang mau diurusin. Terus ini pertanyaan si Yosep nih. Bang. Oh, si Yosep. Silap aja. Bang, gimana caranya menentukan pekerjaan yang tepat dengan kita, apalagi untuk pekerjaan pertama? Ini sih. betul. Ini. Gimana sih? Kalau aku pribadi gini ya, kalau aku filternya dari sini dulu. Kalau aku itu dulu nyari kerja itu yang paling aku minatin. Kalau IT itu kan banyak role-nya tuh.
Aku yang paling minatin. Ya kayak back end dulu, kayak itu dulu aku coba sebisa mungkin coba pengen dapat back end yang make ini gitu. Makanya tadi aku nyuruh kayak nyaran kalian kayak nyari-nyari dalam lah tentang role itu apa gitu. Coba cari tahu ada nggak di situ kakak kelas, coba tanya-tanya gitu-gitu kan, atau teman gitu kan. Nah, kalau aku itu dulu gini, jadi aku itu kayak nyari, aku back end, aku kayak lebih suka Java misalnya gitu kan. Jadi aku nyari dulu kan, sekarang di job website pencarian pekerja itu kan udah banyak tuh kayak filter-filternya gitu kan. Coba aja itu dulu gitu. Kayak oke, aku backend misalnya aku nyari, oh yang ini backend di Java ada di company X, ada di company Y gitu-gitu kan. Nah, terus misal nih, nah puji Tuhan untuk use case-nya aku itu kayak aku langsung dapat gitu kan ya. Ya itu rezeki lah gitu. Nah, tapi aku kenal beberapa orang yang ya mungkin bukan rezeki dia gitu. Bukan rezeki dia, bukan gara-gara dia kurang usaha gitu. Tapi bukan rezeki dia gitu. Nah, kalau emang nggak dapat itu ada dua cara lagi, ada dua cabang lagi nih. Satu, ada orang yang pengen belajar lagi baru balik lagi. Kayak gitu kan. Dia bakalan pengen nyoba gitu. Nah, opsi kedua itu dia banting setir gitu, pengen misalnya dari backend ya udahlah front end aja dulu, QA aja dulu, UI UX dulu gitu-gitu kan, atau business development dulu gitu-gitu kan. Nah untuk orang yang ini nggak apa-apa, don't worry to try lah gitu. Justru aku salut sama duanya sih, tapi kok aku kayak lebih salut sama orang yang prefer itu gitu. Nah kan nggak terlalu nggak, kalau menurutku pribadi ya nggak terlalu baik juga kita terlalu lama-lama berada di apa ya, di zona kita tidak bekerja gitu. Nah ya kalau misalnya kita dapat yang role yang nggak sesuai ekspektasi kita gitu kan, kalau untuk terpaksa nggak apa-apa, coba aja gitu. Nah lagian kan untuk kerjaan di IT company itu nggak terlalu mengikat lah sejauh yang aku tahu ya. Kau bisa, kalau memang kau nyoba kau nggak nyaman, kau bisa kayak resign gitu kan. Nah tapi dengan cara ini, catatannya kayak resign yang bertanggung jawab lah gitu, kayak oh ya udah kau one notice gitu, kita harus notice gitu, nggak apa-apa, coba aja gitu. Nah kita nggak tahu loh, kayak tiba-tiba ya kayak aku milih jurusan dulu, aku kayak tiba-tiba aku itu dulu kayak ngeh gitu, aku pengen FTTM gitu-gitu kan. Aku sampai bimbel setahun lagi gitu. Ya tapi kita nggak tahu jalan Tuhan loh. Jalan Tuhan itu kayak, oh kau harus di sini gitu. Nah buktinya sekarang bukannya mau menyombongkan sesuatu ya, tapi aku bersyukur dengan apa yang aku memilih pekerjaan IT itu gitu. Sementara dibandingkan kita nggak tahu gitu. Nah jadi ya don't worry too much to try lah gitu. Nggak apa-apa, coba aja gitu sih. Kalau untuk pekerjaan pertama. Nah ditambah lagi dengan kita bekerja lebih cepat itu, experience kita bakalan lebih itu loh. Misalnya si Opir hobi back end, tiba-tiba dia yang dapat jadi QA gitu kan. Nah secara nggak langsung kan dia bakalan interact sama QA juga kan. Nah itu bakalan menambah pola apa, point of view dia lebih luas lah gitu, kayak gimana ya, kayak oh ternyata backend itu gini ya gitu. Nah nanti kalau dia tiba-tiba jadi backend, dia udah knowledge di QA-nya itu udah ada gitu, kayak gitu sih. Jadi kalau selama masih berhubungan dengan IT, don't worry too much lah, coba aja gitu, jangan takut-takut kalau terpaksa gitu. Nah kan kita nggak tahu kan kalau use case-nya dulu, kayak aku itu anak pertama, kayak aku itu ya boleh dibilang kayak ya aku kayak tulang punggung lah, aku nggak boleh lama-lama nunggu gitu. Ya, aku juga harus sadar diri sih, aku nggak, jangan angkuh itu gitu, kayak oh aku emang masih segini. Pokoknya itu 2 part itu bebas kamu milih yang mana gitu. Tapi make sure kamu pertimbangin banyak hal gitu-gitu sih kalau dari aku ya. Ya paling itu menjawab sih untuk pekerjaan pertama sih, pertanyaan si Yosep. Oke, jadi intinya jangan mencoba sebanyak mungkin opportunity itu Ya coba aja gitu. sangat penting. Gitu. Worth it harusnya. Seperti yang dimention tadi, karena kita pengennya jadi backend gitu. Ternyata kita apply udah sekian banyak gitu, terus kita nggak dapat gitu. Ujungnya nggak mungkin dong kita nganggur kan? Udah. Bisa aja Pir, kalau memang kondisi mendukung nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Tapi belajar terus gitu. Tapi kalau mau banting setir juga nggak apa-apa. Maksudnya kita udah sampai 1 bulan 2 bulan nggak dapat nih, gimana nih? Ya udah lah, coba yang lain aja. Mana nyangkut, udah ke situ gitu. Ya gitu sih. Oke. Kemudian kondisi susah sih. Oke, next paling. Next, ini kira-kira untuk si ini tadi udah menjawab ya, untuk pekerjaan pertama si Yosep.
Nah, ini ada pertanyaan, dia ini anak SMA nih kayaknya. Selamat sore Bang, untuk yang masih duduk di bangku SMA, selain memperkuat matematika, minta saran buat mulai eksplor pengenalan software engineering itu dimulai dari mana ya? Oh, paling belajar itu sih kayak kalau SMA itu menurutku kayak belajar apa sih kayak basic-basic itu ada kalau kalian tahu kalau aku dulu SMA kalau yang teman-temanku yang itu kayak mereka kayak belajar Toki sih. Belajar algoritma gitu. Nah, Hmm. itu kalian bakalan dapat itunya sih sense-nya sih kayak kayak apa sih software itu kayak belajar programming language sederhana aja nggak apa-apa gitu. Gak Hmm. usah kalau SMA itu gak kalau saranku ya gak usah langsung kayak pengen bikin mobile app, pengen bikin ini gitu. Bisa, bisa itu bagus juga. Tapi mulai dari basic-basic aja dulu. Kalau memang udah ada plan mau kuliah di IT juga kan. Nah, jadi nanti kayak kalau pas kuliah itu udah tinggal ulang-ulang gitu sih. Betul. Kalau untuk SMA matematik gitu-gitu terus di mananya ini gimana ya? Kalau memang anak SMA-nya niat, sebenarnya banyak sih actually kayak banyak kan course-course gitu-gitu kan. Nggak apa-apa, dia bahkan ambil course kuliahan itu nggak apa-apa juga sebenarnya. Kalau misalnya dia kayak pengen ngerti database, ngerti ini, bisa juga sebenarnya. Hmm. Tapi ya jangan noras lah, jangan terlalu buru-buru gitu. Nggak apa-apa. Kalau Betul. saranku untuk anak SMA gitu sih. Oke. Toh, Jadi, toh kita nggak tahu kan kayak gimana ya, kayak fokus on itulah. Misalnya kalau IPA tetap fokus sama yang lain, jangan jangan sampai gara-gara dia minat, ya kita di Indo ya. hmm, Maksudnya kan jangan gara-gara apa sih, kita emang minat banget IT, yang lain jadi ketinggalan gitu. Kecuali kalau di luar negeri kan peminatannya udah dari kayak SMA gitu kan. hmm. Nah, tiba-tiba nanti misalnya di kelas 3 SMA nih, dia minat banget IT kan, dia belajar IT terus, tapi ternyata jalan kemana itu beda misalnya. Dia nggak masuk gitu kan. Nah, terus dia jadi bingung mau kemana gitu kan. Ya itu sih kayak gitu. Setuju, setuju. Hmm. Kayak apa? Pengalamanku sendiri, aku dulu pengennya jadi guru gitu. Jadi guru matematika gitu. Lemparnya ke IT. Tapi animatik kayaknya nggak ada salahnya. Mungkin Tuhan udah kasih lebih baik gitu. Kayak gitu. Oke. So, tadi untuk menjawab pertanyaannya si Andreas Bulo. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih top dari si Anonymous. Wih, namanya Anonymous ya. Anonymous. Halo Bang, saya pengen ikut kontribusi di open source. Gitu. Tapi saya takut kena lisensi. Jadi yang mau saya tanyakan Bang, gimana sih cara menemukan ini banyak banget ya Bang. Gimana sih cara menemukan open source yang terbuka untuk kontributor biar jangan kena hak cipta? Oh, ini yang nanya kayaknya Nafian sih. Kalau open source aku nggak terlalu itu sih, aku juga nggak pernah kontribut di open source. Tapi aku pengguna open source yang paling banyak gitu. Jadi gini, kan kalau di open source itu kan terbuka buat collab kan. Hmm. Sebenarnya kalau untuk kita berkontribusi lah gitu. Cara untuk menemukan open source yang terbuka untuk kontributor ya udah otomatis terbuka sih open source. Ya, tapi cuman ada requirement-nya lah gitu. Jadi misalnya nih, contohnya itu Postgre. Postgre itu kan open source kan. Hmm. Nah, gimana sih cara kita bisa kontribut gitu-gitu kan? Kontribut itu ya biasanya di page mereka itu atau di GitHub mereka itu kan mereka udah kasih tahu tuh, Hmm. kasih tahu oh, ini rule-nya gitu. Sebenarnya banyak-banyak baca aja sih sama join. Biasanya kan kalau open source itu kan ada Slack itunya, discussion-nya gitu-gitu kan. Nah, Hmm. sebenarnya kalau kalau mau bisa bikin sendiri juga. Sebenarnya tinggal kontribut aja sih. Toh kan nggak langsung diaktifin nama mereka. Misalnya ada open source A, oh aku mau kontribut nih nambahin fitur aksen gitu-gitu kan. Ya udah, kan belum tentu di approve sama mereka juga kan. Kita cuman makanya kita kayak chat itunya dulu adminnya gitu-gitu kan, maintainernya kan. Oh, gue bisa kontribut ini enggak kak gitu-gitu kan. Oh bisa. Nah terus kita coba-coba kerjain diskus sama mereka, terus kan entar di review sama mereka tuh sama maintainernya biasa. Terus kalau untuk hak cipta kayaknya nggak terlalu itu sih, karena kan bakalan selalu ini aku nangkapnya contribute di open source, maksudnya kayak kita pengen menambahkan suatu fitur di open source gitulah ya. Hmm. Nah kita menambahkan itu kan di review dulu sama mereka, ada Betul. nggak yang salah-salah, ada nggak yang melanggar ini standar mereka, biasanya harusnya menurutku ya as far as Oke, betul. Tadi berarti
Itu jawaban dari Topan ya, udah menjawab untuk siapa tadi namanya? Aku lupa lagi. Anonymous. Anino, Anonymous. Hmm. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan yang sangat menarik sih sebenarnya yang ini. Dari, waduh namanya, ini kayaknya NIM nih, 11414. Tapi nama belakangnya itu Sion Pardede. Selamat sore Bang, mau nanya tentang apa penyesalan Abang semasa kuliah yang sebenarnya itu berefek penting di dunia kerja atau masuk dunia kerja. Terima kasih. Penyesalanku, aku udah nyebutin satu sih tadi. Hmm. Aku itu cowok, aku itu gak ngasih perhatian ke dokumentasi lah gitu. Itu satu. Nah itu tadi udah aku jelasin lah ya kenapa itu penting gitu kan. Nah jadi kalau bisa kalian jangan ngulangin hal yang sama. Dokumen itu penting. Itu juga. Nah terus yang kedua itu ini. Aku tahu kalau anak kuliah itu kan biasanya tugas kelompok nih gitu-gitu. Mungkin Opir udah tahu lah dulu itu aku itu gimana. Aku itu kalau kelompok itu agak susah diajak kerja sama, aku itu langsung kerjain sendiri. Jadi individualis. Individualis itu kayak jangan sih. Kayak aku dulu kalau kerja kerja kelompok gitu kan udah apa namanya? Tolong dong kerjain ini gitu-gitu kan. Ah, masih main game aja tuh gitu kan. Ya udahlah, aku kerjain sendiri aja gitu. Itu sebenarnya nggak boleh sih. Sebenarnya kan halo? Ya, Yang ada yang interrupt apa gimana? ya tadi ada yang Ya, lanjut. sorry, lanjut. Nah itu jangan individualis sih. Kan kita kerja nggak bakalan selalu sendiri. Jadi biasain teamwork aja sih. Gimana kita cara bangun kita trust sama orang itu penting sih. Gitu. Jadi kayak aku itu dulu misalnya kan kayak kerjain udah langsung malah jadi konflik sama orang gitu kan. Itu sebenarnya hal yang nggak boleh sih. Kan toh di kerja itu kita bakalan bekerja sama orang gitu-gitu. Bahkan aku itu pas kerja pertama itu lumayan terkejut loh gitu-gitu kan. Aku itu kayak, nah impact-nya ke aku itu dulu kayak lebih ke kesehatan sih. Jadi aku itu dulu kayak gak trust sama rekan kerjaku kan. Padahal aku tahu mereka kayak top knock gitulah, kayak udah lebih jago lah gitu kan. Tapi aku nggak percaya gitu. Udahlah gue kerjain sendiri aja, aku kerjain sendiri aja gitu kan. Karena udah kebawa-bawa dari kampus dulu kan. Nah jadinya apa? Aku jadi overwork, aku jadi ini gitu-gitu. Nah jadinya aku kayak ya dulu aku ada masalah kesehatan lah gitu-gitu. Jadi biasain kita itu kerjasamanya itu sih. Nah yang itu juga yang memang diingatin juga jangan baper-baper juga lah gitu kan. Misalnya kayak Pir, ayolah kita kerjain gitu-gitu kan. Ayolah kita kerjain. Tanya aja, ayolah gimana? Gak apa-apa. Justru di situ kita belajar juga nanti gitu kayak misalnya aku sekelompok sama Shopir punya aku udah selesai gitu kan. Kita udah agree di awal lah. Yang ini bagianku, yang ini bagian Shopir punya aku udah selesai. Ternyata Shopir masih main-main game terus kan. Nah, kebiasaannya aku dulu aku langsung kerjain gitu. Nah, itu sebenarnya nggak boleh. Coba pendekatannya kita ganti gitu. Coba tanya aja terus nggak apa-apa. Itu hak kita. Karena udah memang jadi tanggung jawab dia kan. Nah, tapi coba tanya gini, tanya aja terus sampai bebal aja gitu. Lama-lama biasanya itu juga sih. Nah, tapi kalau corner case-nya kayak ada orang yang emang bebal itu, coba aja report sama dosennya nggak apa-apa gitu. Boleh. Pokoknya selagi bisa biarin dia yang ngerjain, usahain. Biar dia nggak rugi juga. Kalian nggak rugi juga gitu kan. Nah, kalau kayak nggak tahu semua di sini Islam apa itu. Pokoknya kan sahabat yang baik itu menegur walaupun sakit kayak gitunya kan sebenarnya kan. Ya itu harus di-apply juga gitu. Nanti pas kita kerja itu juga bakalan kayak gitu. Kita kerja sama tim lain, tim itu kan. Kita juga harus tahu, oh gimana sih progres mereka. Kita butuh mereka duluan, kita harus tanya-tanya follow up gitu-gitu sih. Penyesalanku itu yang kedua itu ya itulah. Aku itu dulu termasuk orang yang individualis. Dulu. Terus yang ada satu lagi sih. Kayak yang ketiga. Yang ketiga itu lebih ini sih. Aku itu dulu kurang berani speak up gitu. Speak up itu kayak bicara. Mungkin kalau sejauh pengamatanku itu anak Delhi itu anak fresh graduate itu susah ngomong gitu. Kadang kita takut salah gitu. Itu penyesalan itu sih. Karena sebenarnya kayak di kerja itu mending kita bilang daripada kita itu balik lagi. Kalau nggak kita bilang nanti jadi stres, jadi banyak tekanan, nambah tekanan. Kita nggak bilang orang nggak tahu kan. Itu kayak gitu sih sebenarnya.
Betul, betul. Jadi menanggapi pertanyaannya si Sion tadi udah jelas ya, Ya, paling itu aja sih. yang apa bisa dibilang ini kenakalan nggak sih ke kenakalan yang dulu yang berimpact ke pekerjaan kita yang Bukan sekarang. penyesalan sih, penyesalan. Apa sih? Penyesalan. Ya satu itu aku nggak kasih perhatian lebih untuk hal-hal yang biasa dikerjain sama cewek kayak dokumentasi gitu-gitu kan. Terus yang kedua itu apa? Individualis gitu-gitu. Yang individualis itu gak mau kerja sama gitu. Ya emang produknya selesai kan, tapi jadinya aku sendiri doang yang tahu gitu. Terus yang ketiga itu gak berani speak up lebih gitu. Gak berani ngutarain apa sih yang ada di hati sama pikiran aku gitu. Iya benar. Gitu. Karena menurutku sendiri apa ya, kalau ada orang yang mau speak up gitu mungkin kayak kembali ke yang tadi, kalau mau bertanya gitu mungkin ada teman kita yang lain yang bilang apaan sih itu aja ditanya gitu. Nah itu Nah, nggak ada salahnya, jangan culture tanya yang kayak aja gitu. gitu. Nah tapi nah kita sebagai penanya itu juga jangan jadi penanya yang kosong gitu. Kayak aku itu biasa. Nah dulu di culture perusahaan pertama aku itu gini, jangan nanya sebelum kau itu punya sesuatu yang dibilang. Jadi ada orang nanya gini, aku mau nanya gini misalnya, Mas, ini cara nyelesainnya gimana sih? Gitu kan, itu auto di reject. Nah, bedain kalau aku nanya kayak gini, Mas, ini gimana sih cara nyelesainnya? Plus ada tambahannya, aku udah nyoba ini, terus nggak bisa, terus ada ini, nggak bisa juga. Ada ide lain nggak Mas? Gitu. Itu pasti di appreciate banget tuh, langsung tuh. Oh gini, kamu salah di sini gitu. Kelihatan kan bedanya kan? Pertanyaan kosong sama pertanyaan yang memang kita udah at least nyoba sekali 2 kali gitu. Kayak gitu sih. Itu beda banget. Kayak hal-hal yang kayak begitu itu perlu dibiasain sih. Gitu sih. Setuju, sangat setuju. Jadi kita pun Beda kan itu kan? kita bertanya harus ada modal. Ya gitu. Modal usaha atau apa lah gitu. Kan tadi kayak gimana sih Pir cara nyelesain ini gitu kan? Langsung kutanya balik lah. Kau udah nyoba apa gitu kan? Kecuali kalau kau bilang gimana sih Pan nyelesain ini? Kemarin coba gini nggak bisa. Oh, kayaknya coba sini kuliah dulu gitu kan. Gitu. Itu beda sih. Itu sebenarnya simple tapi bakalan membantu banyak hal sih kayak di pekerjaan. Nggak cuma di IT, di semua hal gitu. Semua bidang gitu. Setuju. Jadi untuk siapa tadi yang lain si Pion Pardede ya, sangat menjawab ya dan sangat penting sih poin-poin yang disampaikan sama si Taufan tadi untuk modal kita juga ke depannya di semua bidang. Nggak harus kuliah, nggak harus kerja gitu. Kayak semua hal itu bisa diterapkan. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Denis Tirta. Oh, aku kenal nih. Bang mau nanya, kalau mau belajar pemrograman mobile, dimulai dari belajar apa dulu ya? Oh, belajar pemrograman dulu lah. Setuju. Balik-balik ke situ juga kan sebenarnya. Setuju. Nah, sebenarnya aku nggak terlalu dulu aku nyoba mobile, aku nyoba web, aku nyoba front end, aku itu tipikal orang yang explore everything lah gitu. Nah, sebenarnya kalau kalian pengen belajar sesuatu itu coba aja, nggak apa-apa gitu. Tapi make sure kalian itu tahu konsepnya, itu aja sih. Kalau misalnya kalian mau belajar pemrograman mobile, namanya juga ada pemrograman kan. Ya belajar pemrograman dulu gitu. Misalnya kayak mobile, ya kalian harus cari tahu sih, proaktif lah gitu. Oh, mobile itu ternyata ada programming language-nya. Oh, bisa Java, bisa iOS gitu atau Swift atau apa gitu kan. Oh ya udah, berarti kan kalian harus belajar basicnya dulu kan, gitu. Nah, baru nextnya itu kalau kalian udah nyaman dengan Java misalnya, kalian belajar lagi nih misalnya, oh mobile itu konsepnya itu kayak ada komponen base gitu kan. Oh, flow-nya ini gitu. Butuh device ini, butuh software ini, butuh ini gitu sih, kayak bertahap aja. Internet itu udah lumayan itu sih. Tinggal cara kita makainya aja sih sebenarnya. Enaknya IT ya itu, nggak susah nyari tutorialnya lah, nyarinya nggak susah gitu. Tinggal balik ke niat aja sih. Kalau udah banyak di Google. Mungkin ya.
Kendalanya mungkin dari Lagi tetap, kita justru. tetap filter yang di Google itu gitu. Biasain kalau nyari resource itu yang akademik apa verified lah gitu-gitu kalau bisa. Kalau bisa, kalau memang kalian mau belajar konsepnya, misalnya kan konsep, misalnya kalian mau belajar konsep pemrograman gitu, coba kalian cari yang itulah yang udah dipakai di akademik gitu-gitu. Kan biasanya itu kan udah based on research, banyak lah nama itu kan, nama yang nyusun kurikulumnya gitu-gitu. Dan arahnya itu udah lebih terarah lah gitu-gitu. Atau kalau enggak, jangan segan-segan kalian nanya mentor lah gitu. Ya kalian lihat ada alumni atau kakak yang kalian nggak kenal gitu kan, kita aja gitu, nggak apa-apa. Kalau misalnya gini, abang kan back end, gimana ya ini bang biar ini aku gitu, chat aja nggak apa-apa sebenarnya gitu. Karena daripada kalian belajar, kalian baru nih belajar mobile misalnya, kalian nggak tahu mau belajar apa, terus tiba-tiba wow gitu kan, udah kalau bahasa Bataknya itu rarat, udah nggak jelas lah arahnya gitu kan, Mana-mana gitu. ya itu kan kalian kan jadi capek sendiri juga bertanya gitu. Proaktif aja sih kalau menurutku. Oke, jadi itu tadi ya, sama menjawab untuk pertanyaan Dennis Tirta itu balik ke basic pemrograman, kemudian dilihat, kita cari di internet dan kita filter juga, kita ngambil resource-nya dari mana gitu. Oke, dia bilang thanks bang. Oh sama-sama dek, mungkin adik kali ya, atau sama-sama mas. Oke, kita ini masih akan ada tanya jawab, sesi tanya jawab dari teman-teman sekalian. Tapi setelah aku mau nunjukin sesuatu sama Tovan nih. Menurut pandangannya seorang software engineer itu gimana? Aku mau nunjukkan, ntar saya share screen dulu ya. Aku mau nunjukkan slide-ku yang udah aku buat. Nih. Jadi kelihatan nggak ya? Di mute di bawah. Kelihatan. Kan bang. Oke, jadi di sini aku mau tanya pendapat si Tovan, khususnya karena hari ini narasumber kita adalah Tovan. Gimana sih, kan banyak meme yang lucu-lucu terkait IT gitu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, gambar yang pertama gimana nih pendapatnya Tov? Oh ini kadang biasa sih kita tahu. Kayak kita nyoba-nyoba gitu kan, nggak working, tapi tiba-tiba working gitu kan. Wah ini kenapa gitu kan? Nah itu common sih. Tapi balik lagi, itu kenapa seninya engineering itu kayak aku bilang itu, kita tuh harus tahu how it works gitu. Betul, tadi udah di-mention juga. Nah, itu in case di kedepannya masalah yang kayak gitu, ini hal yang nggak bisa dibiarin sih sebenarnya. Kita itu, nah dengan dia nanya why itu kan sebenarnya ini udah kayak benar sih. Ini nggak kerja, tiba-tiba bekerja. Kenapa gitu kan? Itu udah pertanyaan yang benar gitu. Karena dia pengen tahu bagaimana gitu kan. Bukan cuma sebatas bekerja doang gitu sih. Iya ini valid sih. Jadi kita nggak cuman oh udah jalan nih, nggak usah diganggu, nggak usah diapa-apain lain, nggak boleh gitu ya. Jadi kita harus tahu itu kenapa, dan karena serba salah. Jalan ditanya, programnya jalan ditanya kenapa jalan, nggak jalan juga ditanya kenapa nggak jalan gitu. Jadi menurut pandangan Tovan tadi itu ya. Oke, untuk yang gambar 2 nih, gimana nih kira-kira? Oh, tahu. Ini sebenarnya gini. Jadi udah pada ngerti lah bugs itu apa. Bugs itu kayak, buat yang SMA mungkin atau yang lain, bugs itu kayak anomali lah, sesuatu yang nggak seharusnya terjadi di perangkat lunak itu kan. Nah biasanya kan misalnya kita nemu sesuatu anomali nih gitu kan. Terus kita ngerjain, kita benerin lah gitu kan. Nah ternyata tiba-tiba jadi ada bug lain gitu. Istilahnya itu kan jadi kayak cascading namanya. Cascading itu kayak beruntun lah gitu. Nah kenapa hal itu bisa terjadi? Ini kayak lebih ini sih, kayak yang tadi itu gitu. Kita nemu bug, tapi kita nggak deep check itu kayak kita nggak bener-bener ngecek ini kenapa sih ada ini gitu kan. Kenapa gitu? Bagaimana ini bisa terjadi gitu kan. Nah, instead jadinya
dalam hal ini kita kayak cuman yang penting ngefix aja dulu, ngefixnya ini dulu, temporary mau apa, yang penting bisa jalan dulu, it works gitu. Yang penting itu it works. Tapi kita nggak tahu, balik ke yang tadi prinsipal yang aku kasih tahu, kita nggak tahu kayak bagaimana sih ini bisa terjadi gitu. Kita nggak tahu how it works-nya gitu kan. Nah, how this bug bisa terjadi gitu kan. Nah, biasanya kejadian ini tuh gara-gara itu kita yang penting nge-fix anomalinya dulu, tapi bukan solusi yang proper gitu, bukan solusi yang bagus gitu, kayak cuman misalnya tiba-tiba tampilan kayak misalnya ini aku baca ini deh, aku coba contohin tampilannya ini kayak mereng ke kiri nih gitu-gitu kan, ya udahlah geser aja dulu NBSP gitu-gitu kan. Tapi kan itu kan sebenarnya salah kan. Bisa jadi kalau kita kayak lebih cari tahu lebih dalam lagi, kalau kita front itu kan bisa jadi div-nya salah, kontainernya salah, atau CSS-nya salah gitu-gitu kan. Nah, pas kita NBSP itu misalnya kan ya untuk saat itu kan fix kan, kita geser-geser sedikit kan. Tapi next misalnya tiba-tiba ada ini kan jadi berantakan lagi kan, jadi lebih berantakan lagi 2. Baru NBSP gitu kan, kita fix lagi dengan begitu jadi 3 kan. Nah, itu cara yang salah gitu. Coba kita kayak lebih itu sih. Kita harus tahu benar-benar bagaimana gitu. Cara di sini itu dia yang salah itu cara ngefixnya sih. Cara dia menyelesaikan anomali itu. Jadi kan wajar dong kayak yang aku bilang tadi NBSP gitu. Aku juga dulu gitu sih sebenarnya. Sama. Itu Aku pertama kali megang web development gitu ya. Ya, contoh-contoh doang. NBSP, tiba-tiba ada di update di file yang related dengan file kita yang satu lagi, berantakan lagi gitu. Ini sebenarnya lucu sih. Muncul sesuatu yang lebih horor lagi ketika kita menyelesaikan satu masalah. Ya. Oke, kemudian aku kasih gambar yang ketiga nih. Ini nggak ada unsur merendahkan profesi seseorang gitu. Dia tester, dia dev, dia software engineer atau manager gitu. Aku mau nanya nih, pandangannya gimana nih terkait ini? Tester, developer, manager. Ini kayak lebih ini sih. Kalau kalian tahu kan, ya aku kasih tahu dulu kayak kerjaan tester itu ngapain. Kalau ini sebenarnya lebih ke prinsip yang salah sih. Pola pandang ini salah sih. Kalau menurutku pribadi ya gitu. Jadi sebenarnya gini. Tester, developer, sama manager itu manager atau product owner atau apa itu kan sebenarnya work as a team lah gitu. Kita bekerja di suatu produk atau software. Nah, di mana sebenarnya quality dari si perangkat lunak ini kan menjadi tanggung jawab kita semua kan sebenarnya kan. Betul. Setuju nggak? Jadi misalnya nih kayak itulah kita bangun website lah gitu. Mau front end, mau back end, mau developer, mau manager kan ini anak kita lah. Ini crafting kita lah gitu. Ini kayak ini hasil kerjaan kita semua. Gak ada kerjaan satu orang, gak ada kerjaan ini, semua sama rata gitu. Nah, menurutku yang buat meme ini kayak gini kan. Dia beranggapan bahwa main responsibility si tester itu lihatnya itu menemukan bug itu ya, menemukan bug. Tapi sebenarnya menurutku itu tester itu bukan itu sih. Tester itu dia cuman menjaga quality dari perangkat lunak ini aja gitu. Jangan lihat dia sebagai bug finder lah gitu. Sebenarnya kan developer juga bisa bug finder, manager juga bisa bug finder. Bahkan kadang-kadang kan manajer kan ini ada bug nih gitu kan. Ya nggak sih? Kalau bekerja Pir? Betul. Bahkan kalau kita nge-TA atau nge-project juga kadang teman yang lain kan juga bisa lihat bug juga kan. Jadi ya jangan lihat tester itu sebagai seseorang yang itulah yang mencari bug gitu. Emang itu kerjaannya gitu kan. Tapi yang lain juga bisa gitu. Ini kayak lebih ke proporsional pembagiannya aja sih gitu kan. Kalau developer itu kayak lebih ke craftingnya, dia yang ngerjain gitu-gitu kan. Kalau si tester ini kayak lebih dia ke ensure quality-nya lah gitu, kayak ini quality produk ini harus bagus lah gitu. Nah, si manajer juga secara nggak langsung harus itu kan, dia kayak udah sesuai nggak gitu-gitu. Udah sesuai nggak dengan requirement. Itu juga quality kan sebenarnya kan. Makanya sebenarnya jangan nggak boleh, sebenarnya ini kayak kalau ada bug tester nggak happy juga sih sebenarnya sih gitu kan. Ya. Nah kadang orang lihatnya gini, kadang kan di beberapa tempat yang aku tahu KPI tester itu kayak
kalau kau nggak bisa nemuin bug, oh performance kerjamu Nggak turun bagus. gitu kan. Salah kan? Ah. Nah, harusnya kita senang dong, ya nggak sih? Oh, kita udah tes bener nih, nggak ada bug. Wah, happy dong harusnya. Manager happy, developer happy, tester happy gitu. Jadi menurutku ini salah sih kalau aku pribadi ya. Mungkin kalau aku sendiri, orang yang buat ini adalah orang yang belum tahu sebenarnya bahwa satu squad, let's say satu squad itu adalah tanggung jawab masing orang apa tiap tim itu punya tanggung jawab masing-masing karena produknya kita itu ya software gitu. Jadi kita harus take responsibility untuk setiap task atau apa aplikasi yang mungkin lagi kita develop itu tanggung jawab semuanya gitu. Nggak cuman developer. Oke, mungkin ini gambar yang terakhir kali ya. Ini yang terakhir nih. Nah, ini nih. Kelihatan nggak ya? Oh, kelihatan. Nah, ini gimana nih? Ya, kalau ini balik ini sih. Maksudnya kan banyak kondisinya sih, Fir, nggak bisa di itu juga. Ya jadi koneksinya gitu-gitu. Paling ya balik lagi. Di checking sih kayak kenapa bisa gitu. Nah, misalnya kayak kita tanya kenapa sih customernya nggak bisa login gitu kan. Nah, itu kan penting juga kan buat kita kan, buat improve quality. Misalnya kayak kita develop web application lah gitu. Terus tiba-tiba usernya nggak bisa login gitu kan. Kalau approach yang benar itu kayak kita nanya sih kayak, oh kamu pakai browser apa gitu, internet kamu aman nggak gitu-gitu kan. Nah, dengan dari sini kan bisa jadi kita kayak nemu insight yang bagus kan, kayak data yang bagus. Misalnya kayak, oh ternyata internetnya bagus, tapi browsernya dia pakai Mozilla gitu kan. Mozilla cek dulu deh gitu-gitu kan di sini. Oh iya ternyata benar nggak itu. Kita jadi banyak bisa buat improvement list kita juga kan gitu kan sebenarnya. Tapi Ya, ini hal biasa sih. dia bukannya di browser Firefox ternyata yang kita develop itu nggak support untuk Iya. Firefox gitu-gitu. Setuju. Oke, itu aja pendapatnya yang terdapat sangat ini ya sangat meskipun dari gambar kita dapat banyak ilmu sebenarnya dan persepsi kita melihat gambar itu beda-beda. Gitu. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi join nih bisa nanti untuk menanggapi gambar yang keempat yang udah aku tunjukin tadi bisa nanti aku akan minta respon dari kalian di Instagram. Pendapat kalian terhadap gambar itu apa gitu. Nanti aku akan post di Instagram, nanti komen siapa yang paling lucu, yang paling kocak, yang paling apa ya, sangat bisa lucu, bisa sangat masuk akal gitu akan di repost nantinya di sana akan di mention mungkin di story. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi nih. Ini yang terakhir kali ya. Hansen ya. Hansen, izin bertanya Bang, sebagai backend engineer, apa kira-kira tips yang dapat Abang berikan untuk menjadi backend engineer, terutama untuk kami yang masih belajar? Belajar sih. Gak ada. Tolong. Mau coba. Mau bilang apa lagi, Fir? Betul, setuju. Gimana ya? Kalau tipsnya itu ya paling coba memilah-milah sih. Kamu fokusnya mau gimana gitu. Coba tanya, misalnya fokusnya back end. Oh, aku pengen kerja ini nih back end. Berarti kan fokusnya kan udah itu kan. Udah di back end lah gitu. Terus kan back end itu kan juga ada beberapa itunya sih kayak cabang-cabangnya juga gitu. Sebenarnya kalau aku sendiri gak back end sih. Kadang juga kayak megang front end juga, kadang juga megang infra, kadang juga gitu sih. Makanya aku bilang kenyataan dari role-role itu di setiap perusahaan itu beda tau, kayak bisa jadi bahkan kalau kayak join startup gitu bisa jadi kalian itu secara nggak langsung skopnya itu udah nyentuh BA, udah nyentuh sistem analis, udah nyentuh QA gitu-gitu bisa jadi. Semuanya. Makanya worth it banget lah kalau kita punya apa general knowledge gitu. Kalian tahu nggak sih kayak yang T-shape gitu? T-shape itu dulu aku dulu tahu ini dari Pak Only sih, kayak T-shape gitu. Belajar itu kayak T-shape lah gitu. Kita juga perlu ini apa sih nama horizontalnya perlu. Tapi di sisi lain kita harus ada deep knowledge di vertikal gitu. Misalnya kayak
aku peminatannya lebih ke back end. Aku dalamin di back end, tapi di saat yang bersamaan aku juga ngelebarin itu di kayak di QA gitu, kayak di apa ya, kayak di UI UX kayak apa gitu sih. T-shape lah namanya, T-shape. T-shape. Gitu sih. Sama ini kali ya, sama satu lagi mungkin join sama orang-orang yang memiliki interest yang sama. Iya benar. Benar nggak sih? Iya. Jadi Aku lumayan aktif sih, kayak cuman sekarang kayak udah itu sih, kayak apa? Sekarang ya kerjaan juga itu kan, terus lagi itu juga lagi banyak deadline lah, jadi nggak terlalu aktif lagi sih. Tapi worth it kok aktif di grup-grup begitu sebenarnya. ini sama apa? Yang komunitasnya sama kebekan nih, 1, 2, 3 orang berdiskusi, pasti kan persepsinya bisa beda-beda. Jadi menambah wawasan juga. Sama, oh iya satu lagi, hands on sih. Hands on itu maksudnya makin banyak kita mengerjakan itu, makin banyak itunya, makin mahir lagi. Apa? PMF ya. Practice makes perfect katanya. Betul. Oke. Jadi kita udah hampir 1,5 jam nih, hampir 2 jam nih. Masih ada yang mau nanya lagi nggak? Oh, Hansen. Sama-sama, Hansen. Sama-sama. Jadi mungkin itu dulu kali ya diskusi kita terkait software engineer saat ini. Tanya dulu lah, Pir. Masih ada yang mau nanya nggak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih. Ya, ada yang mau nanya lagi nggak? Ini ada lagi nih. Tengok dulu si Yosef ini. Oh, si Yosef ada pertanyaan. Bang, gimana cara tidur di malam hari? Nah, aku harus jujur sih. Actually, untuk yang SMA juga untuk yang itu gitu. Actually, apa drawback kita kerja di IT itu sih sebenarnya. Stres itunya tinggi gitu. Aku pernah sakit lah. Sampai sekarang juga kadang masih sakit, tapi udah better lah, udah agak mendingan gitu. Kita itu stresnya itu tinggi gitu. Wah, lihat nih botak nih, udah licin nih, Pak. Jadi itu botak gara-gara kerja apa gara-gara hal-hal lain nih? Gara-gara hal lain enggak sih sebenarnya. Ya banyak lah. Gak mungkin gue bilang juga ada masalah keluarga, ada genetik juga sih sebenarnya. Dulu itu aku di kampus gak pernah tidur sih actually, jarang lah tidur. Orang udah mandiri, orang udah kebaktian, aku masih di lab gitu-gitu sih. Dulu. Itu juga salah satu efeknya sih. Mungkin pesanku buat kalian jaga balance lah, belajar sama kesehatan gitu. Kalau mau cara cepat tidur, inilah nih essential oil yang living. Oke, satu lagi. Maaf, OT. Bang, kenapa pindah dari perusahaan sebelumnya? Oh, lebih kayak ini sih, kayak ya udah mungkin lagian aku juga udah kayak 3 tahun kan. Ya udahlah, coba cari opportunity lain. Ya dapat offer yang lebih baik juga, ya why not gitu. Ya, Coba. betul. Ya, maksudnya 3 tahun di company yang pertama kali kerja? Udah 3 tahun di sana? Hah? Udah 3 tahun kerja di company yang pertama kali itu? Ya. Terus udah banyak nyoba nyentuh-nyentuh kan, pengen nyoba hal baru juga. Oh, ini abang kerja di Moka atau di Gojek? Aku masuknya ke Moka. Terus ada internal mobility ke produk baru Gojek namanya Ghost Store. Oke, terjawab Topel. Oke, kayaknya Bang, kapan kita makan bareng? Aduh, ini kayaknya ini ya, iseng nih orangnya. Makan kita pra. Yes. Jadi ya kayaknya sudah sangat banyak ya hal yang kita dulunya tidak tahu software engineer itu sebenarnya kerjanya apa. Tadi juga udah ada beberapa masukan kalau kita mau nyoba hal baru. Apa nih? Bang Opir, bapaknya. Oke, nanti kita bahas personal, Pel. Udah sangat banyak hal-hal yang mungkin kita terpikirkan kerjaan software engineer itu seperti apa gitu. Apalagi kalian yang kayaknya di sini 90% mahasiswa ya, ada beberapa karyawan sih. Jadi begitulah kerjanya software engineer, begitulah kerjanya IT. Jadi jangan fokus sama satu hal yang benar-benar aku pengen banget di backend gitu, tapi nggak dapat ya kita punya plan B gitu. Jadi mungkin sesi terakhir kali toh mungkin apa namanya
terkhusus karena kebanyakan di sini mahasiswa, pesan-pesan buat mereka yang sedang berjuang, mungkin tingkat akhir atau yang lagi ngerjakan TA, yang ngerjakan PA juga, proyek akhir, itu apa tuh? Yang tingkat akhir ya. Kalau mahasiswa ya nikmatin aja lah mahasiswa. Dan be ready. Kerja itu lebih sakit daripada kuliah. Itu aja sih. Kalau yang untuk TA ya semangat-semangat aja sih. Dan ya udah nanggung juga. Selesain lah apa yang kamu mulai. Anjir, asik. Betul. Kayak Jangan berani memulai kalau tidak berani mengakhiri. Asik. Kira-kira begitulah dari pandangan seorang software engineer. Jadi ini kita udah masuk sesi terakhir nih, Top. Jadi terima kasih banyak Tovan sudah mau sharing, sudah mau diskusi bareng-bareng kita, bareng adik-adik kita ini. Kayaknya dominan adik-adik kita deh ini. Iya. Jadi paling ini Pir. apa tuh? Open kamera lah, guys. Oh iya, boleh. Apa-apa, jarang-jarang. Jadi buat teman-teman sekalian, boleh open kamera, saya screenshot dari sini. Ada si Fitri. Oke, boleh open kamera, nggak apa-apa. Gak apa-apa, kasih aja kontakku, siapa tahu mereka mau naik itu. Asik. Oke ya. Yuk. Siapa nih? Oke. Kita screenshot satu. Ini masih page pertama ya, soalnya ada beberapa page nih, jadi banyak sebenarnya. Asido belum nyalakan. Siapa ini? Asido, siapa lagi nih? Si Bongson. Ke Dedi. Oh, Dedi. Ya udahlah, yang ada aja. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya di page yang kedua. 1, 2, 3. Nice. Oke. Thank Jadi you. terima kasih banyak teman-teman yang sudah setia dari pertama kali. Gitu. Mungkin kita ada masalah di live YouTube deh kalau nggak salah. Jadi nggak langsung redirect ke YouTube-nya. Nanti aku akan upload ulang terkait diskusi ini. Terima kasih banyak juga Tovan sudah memberikan masukan-masukan, sudah memberikan apa ya? Ya paling enggak baiknya itu gimana di dunia IT kerja gitu. Buat adik-adik guys yang lagi kuliah, semangat. Kalian pasti memiliki banyak atau luas opportunity di masa depan nantinya. Oke, thank you. Terima kasih semuanya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah, guys. Betul. Terima kasih. Salam. Kesehatan. Banyak minum, Gan. Banyak minum. Kenapa nasi padang? Oke.